Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim liman sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus orang tua kita, guru kita, Buya Kiai Haji Ghazali Musanni wa ta'ala Allah wa tuli hayati, orang tua kita Pak Nur Alim, Haji Khalik, dan segenap para sesepuh, segenap DKM Masjid Nurul Yakin, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak hentinya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kita berada di tanggal 2 Sya'ban, ya. Tanggal 2 Sya'ban aja udah nih, ya. Bentar lagi puasa. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, sehat afiat tulil umur sampai pada bulan Ramadan nanti. Dalam bulan suci bulan Ramadan senantiasa diberikan kesehatan, diringankan dalam beribadah, dimudahkan dalam segala bentuk kebaikan insyaallah. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kita masih dalam kitab Mishkatul Anwar, hadis yang ke-14. Hadis ke-14. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bi ulumil musyayikhina fid dharain amin. Al-khabaru rabi' ashar. Hadis yang ke-14. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, Inni wa haqqi laka muhibbun wa bihaqqi alaika kun li muhibban. Rawaituhu mauqufan 'alal Ka'bil akhbar. Nah, kata pengarang kitab menyebutkan hadis berikutnya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, Inni wa haqqi laka muhibbun. Demi hakku, sesungguhnya aku, demi hakku, demi kemuliaanku, kata Allah, laka untukmu, muhibbun, ya, yaitu aku mencintai engkau. Maksudnya aku mencintai engkau demi kemuliaanku. Jadi dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, Allah mencintai semua anak cucu Adam, bukan hanya mukmin. Ya. Allah mencintai semua anak cucu Adam. Fa bihaqqi alaika, maka dengan kemuliaanku, dengan hakku atas engkau wahai anak cucu Adam, kun li muhibban, jadilah kalian, ya, jadilah kalian orang yang mencintai aku. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang senantiasa cinta kepada Allah. Ya. Allah saja cinta kepada kita, maka jadilah kalian cinta kepada Allah, karena Allah cinta kepada kita. Ya. Rawaituhu, hadis ini saya riwayatkan mauqufan. Mauqufan itu hanya sampai, ya, ala Ka'bil akhbar, ke Ka'bul akhbar, ya. Ka'bul akhbar yang menyampaikan hadis ini, beliau tidak menemukan riwayat sanad dari mana Ka'bul akhbar mendapatkan hadis ini, ya. Jadi hanya terhenti di situ, ya. Ka'bul akhbar. Tetapi hadis ini banyak sekali didukung, ya. Didukung tentang dari riwayat atau dalil-dalil yang kuat yang lain, di mana kita diperintahkan untuk cinta kepada Allah, ya. Kita diperintahkan untuk cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, ya. Banyak sekali dalil-dalil, hadis-hadis yang mengatakan, yang memerintahkan kita untuk
menanamkan rasa cinta kita kepada Allah. Ya. Nah, seperti apa sih cinta itu? Ya. Kata orang, cinta itu butuh pengorbanan, kan begitu. Qala Ibnul Arafah, berkata Ibnu Arafah, al-mahabbatu indal arabi iradatu syai'i ala qasdin lahu. Yang namanya cinta itu, ya, menurut orang Arab, indal Arab, iradatu syai', yaitu menginginkan sesuatu ala qasdin lahu, untuk meraihnya. Ya. Dia menginginkan sesuatu untuk meraih sesuatu tersebut pada dirinya. Ya. Jadi dia pengen, ya, sesuatu itu ada pada dirinya atau menjadi milik dia. Nah, itu namanya cinta. Sehingga dengan keinginan tersebut dia rela melakukan apapun demi meraih tujuannya, demi mendapatkan cintanya. Nah, kenapa kita harus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Karena cinta kepada Allah berarti rela melakukan apa saja demi mendapatkan cinta Allah. Kan begitu. Ya. Kalau kita harus cinta kepada Allah, berarti kita akan rela melakukan apa saja untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita sudah rela, maka, ya, kita sudah cinta kepada Allah, maka yang kita lakukan demi Allah itu tidak ada beban. Ya. Ada orang senang dengan seorang perempuan. Dia cinta banget dia. Apapun dia lakukan, apapun dia bawain. Lagi capek, lagi apa, kalau dipanggil, ditelepon, disuruh datang, datang dia. Ya. Namanya orang cinta, orang senang. Kalau disuruh datang, datang dia. Ya. Lagi capek, tetap aja dia datang. Ya. Ini namanya orang sudah cinta. Nah, kenapa kita harus mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dalam satu riwayat, ya, yang sahih disebutkan, ya, innallaha, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala, innallaha idza ahabba 'abdan, sesungguhnya Allah ketika dia cinta kepada salah seorang hambanya, ya, da'a Jibril faqala inni uhibbu fulan fa ahibbahu. Allah akan memanggil malaikat Jibril. Ya. Kemudian Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, saya mencintai hambaku yang bernama Fulan bin Fulan. Maka cintai dia. Ya. Kata Allah, cintai dia. Kemudian summa yunadi fis sama, kemudian malaikat Jibril memanggil di langit. Ya. Memanggil kepada semua malaikat yang ada di langit, fayaqulu innallaha yuhibbu fulan fa'ahibbuhu. Wahai sekalian para malaikat, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah si fulan itu karena Allah mencintai dia. Ya. Fayuhibbuhu ahlus sama, ketika Allah sudah cinta kepada dia, maka ada pengumuman tadi, maka orang-orang pun akan mencintai, ya, orang yang dicintai oleh Allah. Maka para malaikat pun akan mencintai dia sebagaimana Allah mencintai dia. Qala summa yudha'u lahul qabulu fil ardi, kemudian ketika si fulan ini sudah dicintai, mendapatkan cinta dari Allah, kemudian dia mendapatkan cinta dari para malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan rasa senang, menerima dan suka dalam setiap hati hamba-hambanya. Ya, yudha'u lahul qabulu fil ardi, Allah letakkan rasa senang, suka dalam setiap hati hambanya kepada si fulan tadi. Ya. Sehingga si fulan ini dicintai oleh banyak orang karena dia sudah dekat kepada Allah. Orang-orang rela datang menjumpai dia walaupun dalam suatu kondisi yang sulit,
tetapi orang rela karena cinta kepada dia. Kenapa? Karena dia dicintai oleh Allah. Ya. Wa idza abghada 'abdan, namun sebaliknya ketika seorang hamba itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, da'a Jibril, Allah akan memanggil malaikat Jibril dan mengatakan kepada malaikat Jibril, ya, wahai Jibril, saya murka kepada si fulan. Kemudian malaikat Jibril memanggil kepada penduduk para malaikat, wahai semua para malaikat, Allah murka kepada si fulan. Ya. Sehingga ketika para malaikat murka kepada seseorang, maka Allah katakan, maka dikatakan, innallaha yubghidu fulanan fa abghiduhu. Sesungguhnya Allah murka kepada si fulan, maka murkai dia. Ya. Fala qala fayubghiduhu summa tudau lahul bughda'u fil ardi, sehingga ketika dia dimurkai oleh Allah, seorang hamba itu dimurkai oleh Allah, maka orang-orang pun akan murka kepada dia. Orang-orang pun tidak akan suka kepada dia. Wallahu a'lam, ya. Dalam riwayat lain juga dikatakan, sesungguhnya seorang hamba itu akan senantiasa memunculkan rasa cintanya kepada Allah dengan sering melakukan sunnah-sunnahnya. Yataqarrabu ilaihi, ya, bin nawafil. Dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan hal-hal yang sunnah, sehingga Allah mencintai dia. Ketika Allah mencintai dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha, maka Allah akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, kakinya yang dia gunakan untuk berjalan, tangannya yang dia gunakan untuk meraih. Maksudnya Allah akan menjaga dia. Riwayat lain lagi disebutkan bahwa ketika seseorang itu sudah menjadi kekasih Allah, ya, dicintai oleh Allah, maka dia terangkat derajatnya menjadi seorang aulia Allah. Aulia Allah artinya orang yang kekasih Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang mengganggu orang yang saya cintai, kekasihku, auliaku, maka seakan-akan dia, ya, membuka genderang perang kepada saya. Seakan-akan dia ingin berperang dengan saya. Nah, maksudnya apa? Allah akan senantiasa melindungi hambanya yang ia cintai karena hamba tersebut cinta kepada Allah. Ya. Jadi besar manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuma caranya gimana? Nah, gitu ya. Caranya gimana untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala? Untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Ya. Allah katakan, kunli muhibban Fabi haqqi alaika kunli muhibban. Dengan hakku kepada engkau, jadilah kalian ini hamba-hamba yang cinta kepadaku. Kunli muhibban. Ya. Jadilah kalian hamba-hamba yang cinta kepadaku. Karena Allah akan melindungi kita. Contoh kecilnya, Allah alam ini. Jadi rata-rata aulia Allah Subhanahu wa taala, aulia Allah yang disebut dengan wali, ya, kata. Ya, dan disebut dengan wali. Nah, mereka ini subhanallah, Allah gerakkan hati-hati manusia untuk datang berziarah kepada mereka. Walaupun orang tersebut sebenarnya gak pernah ketemu dengan dia, tapi Allah gerakkan hatinya, senang dengan si fulan, cinta dengan si fulan, Allah gerakkan hatinya datang menziarahi si fulan. Nah, ini kekasih-kekasih Allah. Coba kita perhatikan salah satu waliullah yang masyhur, ya, dan banyak sekali para ulama mengatakan beliau adalah waliullah, ya, yaitu Kiai Haji Zaini Abdul Ghani. Kiai Haji Zaini Abdul Ghani atau guru sekumpul. Ya, Bapak hadirin boleh cek di YouTube beliau kalau lagi haul, ya. Beliau kalau lagi haul luar biasa, ya. Jutaan orang datang, ya, mendoakan beliau kalau lagi haul nih. Siapa yang menggerakkan hati mereka? Siapa yang memunculkan rasa cinta dalam hati mereka? Apakah semua mereka pernah bertemu dengan guru sekumpul? Belum. Di antara mereka, sebagian besar mereka, banyak yang tidak pernah ketemu dengan beliau, hanya melihat, menyaksikan lewat YouTube,
Untung ada dokumentasinya. Nah, orang-orang yang seperti ini yang dicintai oleh Allah, Allah gerakkan manusia cinta kepada dia. Rasa terima, rasa senang kepada si fulan itu muncul. Ya. Dulu waktu saya di Kalimantan, ya, banyak teman-teman cerita, beliau ini di antara kemuliaannya, orang ngeliatin non muslim aja, orang-orang pedalaman Dayak aja, ya, ngelihat foto beliau, langsung senang dan ingin ketemu beliau, ingin ikrar masuk Islam. Ini orang-orang aulia Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah rela berkorban, ya, demi Allah, untuk Allah, tanpa memikirkan dirinya. Ya. Nah, ini orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu, ya. Jadi kalau sebagian ulama mengatakan, kalau kita ini dalam menjalankan perintah Allah, kewajiban aja nih, ya, menjalankan kewajiban yang diwajibkan Allah kepada kita, seperti puasa, zakat, sholat, ya, berhaji. Kalau kita masih merasa berat, kita masih merasa terbebani, ya, berarti cinta dalam hati kita kepada Allah itu belum ada. Ya. Urusan kewajiban saja kita masih agak merasa terbebani, ya. Apalagi urusan sunnah misalnya masih terasa terbebani, masih jauh kita cinta kepada Allah. Ya. Masih jauh kita rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan manisnya iman, ya. Manisnya iman dalam hati kita, ya. Di antara daripada 3 hal itu, ayyakunallaha wa rasulah ahabba ilaihi min nafsihi, bahwa Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada dirinya, bahkan keluarganya, anak-anaknya. Ya. Sekarang keluarganya, anak-anaknya, dan hartanya. Sekarang panggilan Allah dikumandangkan, ya, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lagi ada urusan, ya. Apakah kita meninggalkan urusan itu sejenak untuk memenuhi panggilan Allah, atau kita lanjutin aja dulu? Ntar aja dah, gampang, sholat masih lama waktunya, misalnya gitu, ya. Kalau masih seperti itu dalam kehidupan kita terhadap perintah Allah, berarti masih jauh rasa cinta itu, ya, kepada rasa cinta itu untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan masih jauh manisnya keimanan itu dalam diri kita. Kita masih belum bisa mendapatkan manisnya keimanan, ya. Manisnya keimanan itu benar-benar orang menjalankan perintah Allah, ya, menjauhi larangannya itu benar-benar tidak ada beban. Justru lebih senang, ya. Ya. Orang kalau menjalankan perintah Allah senang banget dia. Kalau habis sholat, ya Allah, senang banget dia. Ya. Kalau dia menjauhi perintah Allah juga senang. Kalau dia mau diajak untuk melaksanakan hal-hal yang dimurkai, yang dilarang oleh Allah, dia malah sedih, dia enggak suka. Ya, makanya salah satu doa yang kita mohon kepada Allah, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa qarri ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Allah yang memunculkan rasa cinta dalam hati kita, ya, untuk beriman kepadanya. Ya, jadi segala bentuk sesuatu yang akan mempertebal keimanan kita kepada Allah, Allah akan munculkan rasa cinta itu dalam hati kita. Kemudian segala bentuk sesuatu yang merupakan pelanggaran, larangan Allah Subhanahu wa taala, Allah munculkan rasa benci, gak suka kepada larangan-larangan Allah. Kan biasanya gini, manusia yang belum ada, orang awam secara umum, ya, yang belum ada rasa cinta kepada Allah, rata-rata kalau menjalankan perintah Allah itu masih menjadi beban, masih berat. Kemudian kalau melakukan kemaksiatan sangat enteng dan ringan.
Ya. Kadang di dalam hatinya di antaranya ada yang senang ketika melakukan kemaksiatan. Ya. Bahkan ada yang nyari-nyari gitu. Misalnya lagi ngumpul, ya. Tuh ada perempuan cakep banget tuh. Mana. Oh, pernah ngeliatin ya gitu. Nyari-nyari gitu. Ya, naluri manusia memang ada seperti itu. Tapi ketika hal itu hal yang dilarang oleh Allah yang mengundang syahwat, justru mencari-cari. Nah, atau misalnya di handphone misalnya, ini orang cakep banget nih, lihat coba mana, ayo dicari kan gitu. Nah, rata-rata orang awam seperti itu. Ya. Maksudnya kemaksiatan masih lebih dia cintai daripada ketaatan. Nah, kita mohon kepada Allah, ya Allah, habib ilainal iman, munculkan rasa cinta dalam hati kami kepada segala sesuatu yang meningkatkan keimanan kami kepada Engkau. Wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, munculkan rasa benci, rasa tidak senang dalam hati kami kepada hal-hal yang menyebabkan kefasikan, wal isyan, kemaksiatan, ya. Al kufra yang menyebabkan kekufuran. Ya. Jadi kita kalau diajak berbuat dosa atau apa, kita nggak selera, nggak ada kepinginan gitu. Ya, justru keinginan kita hanya melakukan ketaatan. Nah, itu yang manfaat daripada doanya. Salah satu guru kami almarhum Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, beliau itu kalau kunut, saya ngikut beliau ini, kalau lagi kunut, beliau itu kalau kunut selalu baca Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Hal ini diambil dari firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 7. Dalam surah Al-Hujurat ayat 7 Allah berfirman, wa'lamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Jadi Allah yang memberikan rasa cinta dalam hati seseorang kepada keimanan dan menghiasi dirinya dengan keimanan, dan kemudian fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq, dan Allah memunculkan rasa benci, rasa tidak senang kepada hal-hal yang menjerumuskan seseorang itu kepada kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Ketika rasa cinta kepada keimanan itu sudah muncul, rasa benci kepada kemaksiatan, kekufuran dan kefasikan itu muncul dalam hati kita, berarti itu pertanda kita adalah orang yang ar-rasyidun. Ar-rasyidin itu maksudnya apa? Orang yang benar-benar dituntun oleh Allah, bukan hanya diberikan hidayah, petunjuk, tapi benar-benar dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan yang benar. Ya. Untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita minta itu kepada Allah. Di samping kita berupaya, ya, kita juga mohon kepada Allah. Ya Allah, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Kita minta. Karena yang bisa memunculkan rasa cinta dalam hati itu hanya Allah. Tapi dengan upaya yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Kalau kita berupaya memohon kepada Allah, suatu saat nanti Allah akan munculkan rasa cinta itu dalam hati kita. Ya. Sama orang kalau pengen dekat dengan seseorang, dia akan senantiasa melakukan apa yang disukai. Tujuannya apa? Agar yang dia inginkan itu, agar si fulan ini cinta kepada dirinya. Ya. Dia berupaya terus, berjuang dia untuk mendapatkan cintanya, sehingga si fulan itu terketuk hatinya untuk cinta kepada dirinya. Nah, dia udah dapat cinta. Jadi cinta memang butuh perjuangan. Untuk meraih sesuatu yang kita harapkan butuh perjuangan, butuh doa. Nah, jadi kembali lagi tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa cinta kepada-Nya. Di antara juga cara untuk cinta kepada Allah, Rasulullah sudah memberikan jalan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam Al-Qur'an, ya. Qul, katakan wahai Rasulku kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallaha wa rasulah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, fattabi'uni, ikuti aku. Ya. Kata Rasulullah, ikuti aku, berarti ikuti Rasulullah dalam segala macam
contoh teladan yang Rasulullah berikan kepada kita. Ya. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita sudah ikut kepada Nabi, ya, karena Nabi ini kan dicintai oleh Allah. Rasulullah kenapa dicintai oleh Allah? Karena melaksanakan perintah Allah, menjauhi orang, mendakwakan. Bahkan segala sunnah-sunnah beliau kerjakan, segala macam kebaikan beliau kerjakan. Nah, kalau kita ikut kepada Rasulullah, maksudnya meneladani beliau, menjadikan beliau sebagai teladan kita, maka suatu saat kita pun akan mendapatkan cinta dari Allah sebagaimana Rasulullah mendapatkan cinta dari Allah. Gitu. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai engkau. Maka ini selaras dengan hadis qudsi yang dikatakan bahwa senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku hingga aku cinta kepadanya. Dengan apa? Bin nawafil, dengan sunnah-sunnahku. Dari mana sunnah-sunnah Allah itu? Yaitu apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Ya. Perkara sunnah yang dianjurkan oleh Nabi, itulah sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah Allah. Ya. Seperti kita hadir di masjid ini, bagian daripada sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dianjurkan. Ya. Sesuatu yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita berharap semoga dengan kita rajin melaksanakan sunnah-sunnah, mengikuti jejak langkah baginda Nabi besar kita Muhammad SAW, Allah munculkan rasa cinta dalam hati kita dan Allah menjadikan kita sebagai kekasihnya. Ya, orang yang dicintai pasti akan ditolong oleh Allah. Orang yang dicintai pasti akan dikabulkan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita minta pasti akan dikabulkan. Ini sesuai dengan apa yang ada dalam beberapa riwayat hadis, ya. Nah, kalau kita melihat dalam Al-Qur'an secara global, ya, untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mengikuti Rasulullah. Ya. Di dalam Al-Qur'an sering kita dengar seperti ini, ya, dalam Al-Qur'an. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan mencintai orang-orang yang suka membersihkan dirinya zahiran wa batinan. Nah, kita kerjakan ini. Ada juga dalam Al-Qur'an innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka berbuat baik. Kita kerjakan itu. Untuk ini kita berupaya untuk meraih cintanya Allah. Ya gitu. Memunculkan rasa cinta kita kepada Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka segala sesuatu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ada lagi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, itu banyak di dalam Al-Qur'an. Ya. Banyak innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Innallaha yuhibbul muttaqin. Ini ujung-ujungnya aja saya baca ini nih. Jadi dari beberapa ayat dan beberapa surah. Banyak dalam Al-Qur'an, ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, untuk memunculkan rasa cinta dalam hati kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, itu. Baik, barangkali sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Jika ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Dalam meraih cinta Allah, ya insya Allah ya, kita di sini, insya Allah orang dicintai Allah. Dan apakah ada gambaran lain di mana Allah lebih cintanya lebih kepada kita, ditambah misalnya? Apa yang bisa kita rasakan bahwa Allah sudah menambah cintanya kepada kita? Apakah ada yang kita? Karena kita merasa sedang dicintai Allah ya hari ini ya. Ya. Namun apakah ada satu titik tertentu kita merasakan Allah lebih mencintai daripada yang sudah kita cintai sebelumnya? Masih Pak. Ya. Ada seorang ulama mengatakan sebesar apa rasa cinta kita kepada Allah, maka sebesar itulah rasa cinta yang akan Allah berikan kepada kita. Semakin besar rasa cinta kita kepada Allah, maka semakin besar pula cinta Allah yang akan berikan kepada kita. Nah, cinta ini tidak bisa hanya sekedar diungkapkan, tetapi hanya bisa dirasakan oleh setiap kita masing-masing. Cinta itu
melakukan sesuatu tanpa ada beban, melakukan sesuatu yang diminta oleh kekasihnya, yang diperintahkan oleh kekasihnya tanpa ada beban sedikit pun. Ya. Menjauhkan sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang dicintainya tanpa ada beban sedikit pun. Nah sekarang kita melaksanakan perintah Allah, apakah masih ada beban? Kita menjauhi larangan Allah, apakah masih ada beban? Atau kita melakukannya dengan sangat senang, dengan sukacita karena kita yakin ini adalah sesuatu yang dicintai oleh orang yang kita cintai, oleh yang kita cintai, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita menjalankan hadir ke sini ke masjid dengan rasa cinta, rasa gembira, ya. Nah, mencinta itu kan ada kegembiraan dalam hati. Nah, masing-masing kita inilah yang akan tahu gitu. Tidak bisa dipastikan bahwa setiap yang hadir sudah pasti cinta, belum tentu. Ya. Kehadiran kita di sini apakah berdasarkan dengan rasa senang, rasa suka gitu, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, atau itu hanya nggak enak dengan Pak Kiai atau apa macam, nggak enak akan tadi cari-cari terus gitu. Nah misalnya, ya, tergantung kepada kita masing-masing. Ya. Ulama tadi mengatakan untuk mengukur kecintaan kita, Allah kepada kita, kita yang mengukur kecintaan kita kepada Allah. Sebesar apa cinta kita kepada Allah, maka sebesar itulah cinta yang akan Allah berikan kepada kita. Ya. Jadi kembalinya ke kita sendiri, ke kita masing-masing. Ya. Bagaimana kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya dengan rasa sukarela, ya, cinta penuh dengan pengorbanan, ya, tanpa merasakan kelelahan, keluhan apapun. Ya. Semakin kita dikasih cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ujian dari Allah, semakin kita merasa dekatnya Allah dengan diri kita. Itu. Bagaimana itu? Ataukah ketika kita diberi cobaan atau ujian, ataukah kita malah semakin merasa Allah enggak perhatian sama saya, justru bersuudzon. Jadi kita ukur kembali kepada diri kita. Nah, sebagaimana sebesar apa perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya perhatian kita terhadap perintah Allah, kepada agama Allah, kepada segala macam tadi, berbagai macam tadi, ya. Jadi kalau Rasulullah Allah mengatakan, katakan kepada umatmu, kalau umatmu benar-benar cinta kepada aku, ya, cinta kepada Rasulnya, maka ikuti Rasulnya, maka Allah akan mencintaimu. Nah, kalau kita meneladani mengikuti Nabi, berarti kita bukan hanya ikutin dalam sunnah, sholat sunnah berjamaahnya, bukan. Segala bentuk perjuangannya, ya. Apalagi bersolawat, sering-sering bersalawat kepadanya, ya. Mengikuti sunnah-sunnahnya, yang meneladani segala macam contoh-contoh yang Rasulullah berikan kepada kita. Itu, ya. Jadi memang harus banyak pengorbanan, ya. Harus banyak pengorbanan dalam meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Tidak gampang, ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Iya. Sedang menambah cintanya, atau dalam kehidupan lain kita membiasakan tahajud, berpuasa sunnah, bersuka meningkatkannya, lalu kita berbayar kalau Allah sedang menambah cinta pada kita. Ya. Sebagian ulama mengatakan, semakin besar perhatian kita kepada agama Allah, maka semakin besar perhatian Allah kepada kita. Semakin kita perhatian dengan sholat kita, maka Allah suka perhatian kepada kita. Nah, perhatian itu berarti belum berarti Allah sudah cinta kepada kita. Ya. Kita perhatian dengan sholat kita, perhatian dengan ini beberapa syariat-syariat agama perjuangan. Belum berarti orang sudah pasti dicintai oleh Allah, belum. Masih bertahap itu.
Nah, kalau kita melihat merujuk kepada hadis Nabi, ya, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ada 3 hal yang bisa menyebabkan seseorang itu mencicipi manisnya keimanan. Ya. Manisnya keimanan itu dia benar-benar merasakan keimanan kepada Allah itu seperti mencicipi rasa gula. Ya. Kita kalau coba gula, kita lagi haus, ya, tiba-tiba kita dikasih air minum yang manis, segar, kita merasakan seluruh tubuh kita ini akan merasakan kesegaran dan kenikmatannya. Gitu. Nah, kita ketika melaksanakan ibadah, melaksanakan manisnya keimanan, ya, dalam ibadah, dalam segala macam ketaatan kepada Allah, ya, itu ketika kita sudah mengutamakan, menomorsatukan kepentingan Allah daripada kepentingan diri pribadi kita dan kepentingan yang lain, ya. Itu salah satu di antaranya. Nah, kalau kita sudah melakukan hal demikian, ya, maka wujud cinta itu tidak bisa diungkapkan seperti apa, ya, tapi hanya sedikit gambaran saja. Kalau ada orang bertanya seperti ini, Pak, di gambaran cinta itu kan masuknya di perasaan dalam diri seseorang, ya. Dia seseorang ini cinta dengan ibadah atau tidak, dia masuk dalam perasaannya. Orang bertanya begini, Pak, gula gimana rasanya gula? Gula itu gimana rasanya? Ya. Ada yang tahu nggak? Rasa manis itu gimana sih caranya? Gula itu gimana sih? Rasa manis itu gimana sih? Ya. Oh, gula yang manis itu kayak rasa ini. Susah untuk diungkapkan. Karena kita yang merasakannya, gitu. Gula itu ya manis itu gimana sih manis itu? Ya pokoknya dicobain deh, cobain nih. Nih, harus dicobain. Ya kayak gitu tuh rasanya manis tuh. Tapi kalau mendefinisikannya susah gitu. Nah, rasa cinta kita kepada Allah, ketika seseorang itu cinta kepada Allah, susah untuk mengungkapkannya. Tetapi rasa senang dan luar biasa dalam dirinya dalam melaksanakan ketaatan itu, ya dia seperti itu yang dia rasakan, gitu. Ya, jadi agak susah untuk dijabarkan seperti apa. Nah, orang-orang kita inilah masing-masing yang akan merasakan sebesar apa cinta kita kepada Allah, ya. Maka ketika kita merasakan kenikmatan, kesenangan yang luar biasa, kegembiraan yang luar biasa dalam ketaatan, maka kita bisa merasakan sebesar itulah mungkin kecintaan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Ya. Kurang lebih seperti itu, Pak Supri. Iya. Iya, ketika kita bisa meningkatkan tahajud kita misalnya, ya, bisa meningkatkan sedekah kita, ya. Maksudnya apakah kita kemudian bisa menyimpulkan bahwa Allah itu sudah semakin cinta kepada kita? Iya. 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 Baik, paham. Jadi ketika kita dimudahkan dalam kebaikan, ya, berarti Allah sedang menginginkan kebaikan untuk kita, ya, kan gitu. Idza aradallahu khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah menginginkan kebaikan untuk seseorang ini, Allah akan pahamkan dia dalam agama dan Allah akan mudahkan dia melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, itu maksudnya Allah baru menginginkan kebaikan untuk si fulan. Apakah dia sudah mendapatkan cinta dari Allah? Belum tentu. Seperti apa dia dalam melaksanakan kewajiban itu? Apa yang dia rasakan dalam menjalankan perintah Allah itu?
Apakah dia melaksanakan dengan penuh cinta kepada Allah, atau dia hanya ingin berharap sesuatu, mengharapkan pahala yang banyak, atau hanya ingin mengharapkan agar saya mendapatkan derajat yang tinggi, atau memang benar sukarela, ya, tidak ada harapan lain, hanya ingin mendapatkan kecintaan Allah. Itu kan banyak orang motivasi berbeda-beda, ya. Contoh, ya, jadi perasaan cinta itu agak susah untuk diungkapkan. Nah, kita ketika melaksanakan perintah Allah itu, ada nggak rasa cinta itu dalam diri kita, ya? Atau ketika kita menjauhi larangan Allah, ada nggak rasa cinta dalam diri kita kepada Allah sehingga kita takut untuk menjauhi itu, ya? Misalnya, Pak, ya, rasa itu, ini urusannya rasa, ya. Bapak sekalian, misalnya ada orang ngomong, itu tempat itu kalau malam itu angker, itu ada hantunya di situ, ada hantu di situ. Kalau kau lewat di situ, kebetulan kita nggak mau lewat pasti di situ, udah mati lampu, lewat di situ ada pekuburan. Pas kita lewat, kita merasakan ada sesuatu yang menghampiri kita, sehingga bulu kita ini kayak merinding semua gitu. Wah, gitu, terasa semua gitu. Kita agak gemetar, kemudian gemetar gitu kan. Tapi apakah kita melihat ada setan di sekitar kita? Kita nggak lihat setan, ya. Kita nggak lihat apa-apa. Tapi perasaan takut itu muncul dalam diri kita. Nah, rasa ini, ya, rasa ini tidak bisa dibuat-buat. Gitu. Itu salah satu rasa, tapi itu rasa takut. Nah, bisakah kita bisa memunculkan rasa cinta seperti kita ketika muncul rasa takut? Gitu. Maksud kita merasakan sesuatu yang luar biasa gitu dalam diri kita ketika kita melaksanakan suatu ketaatan kepada Allah, ya. Atau kita hanya menjalankan ya seperti biasa, seperti rutinitas saja gitu. Nah, itulah sebabnya orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah, ketika dia meninggalkan salah satu kebiasaan baiknya, misalnya tahajud, dia benar-benar menangis, menyesal luar biasa karena dia sudah merasakan manisnya bertahajud itu, ya. Bukan masih dalam rangka berlomba-lomba masih meningkatkan. Berlomba-lomba meningkatkan itu sudah salah satu upaya bagaimana kita mendapatkan kebaikan dari Allah. Tetapi ketika kita sudah bisa tahajud, bisa bersedekah, usahakan itu bisa istiqomah dalam rangka suatu saat nanti kita berharap Allah munculkan rasa cinta dalam hati kita dalam mengerjakan ketaatan kepadanya. Nah, ketika itulah kita bisa, seseorang itu bisa dikatakan dia sudah dicintai oleh Allah, ya. Jadi agak tidak bisa dinilai, ya, bahwa ketika kita itu dimudahkan Allah berbuat taat berarti tanda Allah sudah cinta. Belum, itu baru pintu kebaikan yang Allah bukakan pada kita. Apakah cinta Allah sudah ada dalam hati kita, sudah dicintai oleh Allah? Lihat hati kita dalam mengerjakannya ini, apakah benar-benar tulus ikhlas karena Allah, atau kita dalam masih ada embel-embel keinginan yang lain. Gitu, Pak Supriya, bisa dipahami, ya? Pak, ada pertanyaan lagi mungkin? Jelas, ya? Jelas, baik. Cukup kira-kira, ya, mudah-mudahan ini Bapak sebagai hadis ini menjadi motivasi buat kita untuk meningkatkan kecintaan kita, keimanan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, ya. Dan pastinya, ya, tanpa kita berharap pun, ya, sesuatu kepada Allah, tanpa kita menginginkan embel-embel yang lain. Misalnya, kamu kalau salat tahajud, insya Allah derajat kamu ditinggikan. Kita nggak berharap itu. Kamu kalau salat berjamaah, nanti suatu saat kamu akan dimudahkan segala urusan atau ada yang macam. Kita nggak berharap itu. Benar-benar tulus ikhlas kita mengerjakan ibadah kepada Allah, ya. Maka insya Allah suatu saat Allah akan munculkan rasa cinta dalam hati kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan itulah yang diharapkan, yang dicari-cari oleh mereka-mereka orang yang senantiasa mentazkiyah, membersihkan dirinya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti menjauhi dunia, tetapi justru mereka mengatur kecintaan dalam dirinya ini ya hanya semata-mata karena Allah. Mereka masih bekerja, mereka masih berusaha, tetapi usaha itu mereka jadikan sebagai wasilah untuk meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat buat kita semua. Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة كرامة الفاتحة بارك اللهم كاشف الغم يا من يبدي يغفر ويرحم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد واجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.